Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat pagi para pendengar semua dan teman-teman yang sedang bergabung di acara konsultasi online COVID-19 bersama program HSI Peduli. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang kesekian tentunya bersama narasumber yang insya Allah sesuai dengan di bidangnya. Dan pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-6 dari layanan konsultasi interaktif melalui Zoom tentang COVID-19 bersama dokter-dokter dari HSI Peduli. Sebagai informasi, jadwal konsultasi melalui Zoom ini dilakukan 2 kali dalam sepekan dengan jadwal seperti terlihat di layar monitor nantinya akan disampaikan. Atau teman-teman semua bisa melihat di link dokter.hsi.id. Oke, jadi ini adalah jadwal dari HSI Peduli. Sebentar, masih share screen. Oke. Nah, ini ya untuk beberapa pekan kemarin. Dan kali ini kita sudah hadir bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Masdianto Musai, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi. Nah, beliau ini merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktek di Palembang, khusus menangani berbagai penyakit yang lebih khusus secara umum, yang pastinya di bidang penyakit dalam di bidang internis, dan lebih khusus lagi di bidang alergi dan gangguan imunitas. Nah, beliau ini alhamdulillah, Masya Allah, ini berusia 60 tahun dan berdomisili di Palembang. Dan beliau sudah saat ini dikaruniai oleh 3 orang anak. Beliau menyukai sport dan traveling, Masya Allah, di usia beliau yang sangat Masya Allah ini muda ini tetap mempunyai spirit yang muda. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada tahun 1985 dan kemudian melanjutkan pendidikan program spesialis di universitas yang sama di Universitas Sriwijaya di tahun 1999 sudah selesai dan kemudian melanjutkan ke pendidikan spesialis 2 atau konsultan beliau di bidang alergi imunologi dan menyelesaikannya alhamdulillah ditamat pada tahun 2010. Dan saat ini beliau berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang, Rumah Sakit Pusri Palembang, Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Nah, langsung kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dok. Hari ini topik kita adalah penyakit komorbid dan kaitannya dengan COVID-19, dokter. Nah, ini kalau kita sudah bahkan mungkin sudah orang-orang sudah banyak tahu deh, dok ya. Kalau di era pandemi ini ada yang namanya komorbid, nah gitu ya. Mungkin misalkan ada yang awam juga, komorbid itu apa sih? Nanti mungkin akan lebih dijelaskan lagi oleh dokter dijelaskan oleh Dr. Masdianto dan nantinya kita akan membahas lebih lanjut lagi sebenarnya apakah benar komorbid itu akan memperberat penyakit COVID-19 gitu kan. Nah, khususnya orang-orang yang menderita komorbid ini sejak lama dan kronis seperti itu. Nah, mungkin biar lebih jelas lagi kita langsung dengar paparan dari Dr. Masdianto dulu sebelumnya tentang penyakit penyerta yang bisa membuat kondisi tubuh kita ini menjadi semakin parah jika terinfeksi COVID-19 dan tentunya perlu kita waspadai. Silakan dokter, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini ya kita bincang-bincang lagi sedikit mengenai komorbid. Jadi dalam hal ini komorbid daripada COVID-19. Jadi kalau kita di ruangan isolasi COVID ini, begitu ketemu pasien COVID, kita biasanya langsung lihat faktor-faktor misalnya usia,
kemudian faktor-faktor komorbid atau penyakit-penyakit penyerta. Karena ini penting sekali bahwa usia itu sangat berpengaruh, kemudian penyakit-penyakit penyerta, artinya penyakit di samping pasien tersebut menderita COVID-19, juga dia ada penyakit-penyakit lain. Nah, ini sangat berpengaruh. Berpengaruh mengenai gambaran klinis. Jadi gambaran klinis pasien itu biasanya sering-sering tidak khas, sering-sering berbeda dengan gambaran klasik yang sering kita ketemu sama pasien-pasien kan, misalnya kalau pasien dengan COVID-19 ini gejalanya kan demam, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan gitu. Nah, sering-sering kalau pasien dengan komorbid atau ada penyakit penyerta, keluhan-keluhan itu sering berbeda, jadi tidak terlalu khas. Nah, jadi maka kita harus cari ada nggak kemungkinan-kemungkinan komorbid atau penyakit penyerta pada pasien. Banyak sih ya di ruangan, jadi sudah sekian lama ini kita kumpulkan pasien. Yang paling sering yang kita ketemu, pasien itu biasanya ada DM, nih, ada kencing manis. Kemudian sering juga hipertensi. Yang lainnya itu yang disebut dengan kekentalan darah itu hiperkoagulasi. Belum lagi ada gangguan ginjal, gangguan jantung, penyakit paru kronis, asma, obesitas. Dan yang terakhir ini katanya memang faktanya begitu sih ya. Eh, Kehamilan juga termasuk dalam comorbidity. Jadi kehamilan yang tadinya dianggap satu proses fisiologis, terus kalau pada pasien yang menderita COVID-19, dia sedang hamil, itu bisa dianggap sebagai comorbidity. Karena ini sangat berpengaruh sekali bahwa perjalanan penyakit biasanya lebih berat, lebih panjang, dan outcome ataupun eh, hasil lahir daripada penyakit ini kadang-kadang lebih jelek pada pasien-pasien yang sedang hamil dibandingkan yang tidak hamil. Saya pikir itu saja Dokter Arsi, maaf, Adinda Arsi mengantar dulu sebelum kita lanjut dengan tanya jawab. Terima kasih. Baik, dokter. Terima kasih. Dan oleh Dokter Oke, Arsi ini ini karena karena Dokter Arsi ini kan masih FK juga kan. nah, iya benar dokter. Doakan dokter, mudah-mudahan semoga Insya cepat Allah, insya Allah. lulus dokter. Insya Allah, insya Allah. Oke, oke dokter, mungkin sekali lagi diingatkan untuk teman-teman semua yang mau bertanya boleh menuliskan di kolom chat, tentunya sesuai dengan tema ya, yaitu topiknya hari ini adalah komorbiditas dan penyakit yang penyerta lain yang memberatkan COVID begitu. Nah, boleh kalau mau nulis di kolom komentar atau mungkin mau langsung bertanya bisa raise hand, nanti akan dibantu oleh tim panitia begitu ya. Untuk format pertanyaan sudah tampil di layar, bisa dilihat. Silakan, mungkin ada yang mau raise hand dulu. Atau mungkin kalau misalkan belum, saya bisa bacakan dulu ya dokter. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui dokter.hsi itu dokter ya, melalui Ya. kami. Sebentar. Oke. Izin dokter. Nah ini oke, dari ART 201 01080 dari Novia Rinawati dokter, umur usia 32, perempuan dan berdomisili di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, ibu saya 55 tahun, positif COVID dan mempunyai riwayat diabetes mellitus. Tanggal 24 Juli sampai 2 Agustus kemarin sudah dirawat di rumah sakit dan alhamdulillah sekarang sudah pemulihan di rumah. Tapi sampai sekarang masih diare dokter. Nah, pertanyaannya kira-kira kenapa dok? Mungkin yang dimaksudkan kenapa kok nyambungnya dari diabetes ke diare dan kenapa kok masih diare gitu dok? Padahal tidak berhubungan gitu maksudnya dokter. Dan apa yang harus dilakukan dokter? Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya diare itu ya gejala daripada COVID juga loh. Jadi banyak-banyak pasien yang justru datang dengan keluhannya itu enggak dia batuknya misalnya ada, tapi enggak terlalu sesak, tapi diarenya justru yang menonjol, nyeri perut, diare gitu ya.
Nah, ini uniknya ini yang pasien dengan keluhan diare ini kadang-kadang malah perjalanan klinisnya juga lebih lama, kemudian juga perawatannya lebih lama, kadang-kadang klinis juga lebih berat ya. Nah, itu artinya bahwa memang COVID-nya itu juga menyerang saluran cerna. Nah, itu. Nah, jadi diare itu juga salah satu gejala. Kadang-kadang di ada RRC, kadang-kadang ada keluhan utama pasien malah diare dia. Nah, keluhan pasien malah diare, apalagi ibu eh, ini ada diabetes ya. Nah, itu lagi kemungkinan Iya besar dokter. memang keluhan utamanya itu ya pas masuk bisa aja dia diare. Mungkin demam-demam gitu kan, tapi tidak terlalu khas. Jadi diare itu bisa saja gejala daripada COVID. Nah, kalau sampai sekarang masih diare, artinya kemungkinan itu memang tadinya udah diare, sampai sekarang masih diare gitu kan. Nah, kalau masih diare, kalau sekarang malah timbul diare, lain masalah kan. Artinya selama ini dia tidak Iya diare, dokter. tapi itu waktu pulang jadi diare. Jadi diare itu bisa saja karena keluhan daripada COVID. Ada yang kita sebut nanti kita bahas dalam pertemuan berapa minggu lagi ya kita bisa mengenai long COVID itu secara umum disebut long COVID sih ya. Artinya gejala-gejala itu masih memanjang. Tadinya kita harapkan misalnya dalam periode 4 minggu atau 8 minggu setelah periode Iya dokter. akutnya itu biasanya gejala kan sudah menghilang. Tapi sampai di rumah kok masih bisa saja sih artinya memang gejala dari situ. Jadi ada gejala ke arah long COVID-nya bisa. Nah, nanti tapi juga harus kita jangan terlalu menggampangkan, wah ini long COVID, jangan dong. Kita harus cari juga kemungkinan ada nggak memang diare itu sebab-sebab yang lain, misalnya karena intoleransi makanan gitu kan, atau memang ada infeksi saluran pencernaan oleh akibat-akibat lain, misalnya bakteri ataupun virus yang lain, ataupun mungkin amuba kan. Jadi kalau memang masih diare, ya saja sih diambil sampel fesesnya, kita periksa di laboratorium ada nggak kemungkinan penyebab diare yang lain. Kalau untuk simptomatis ya boleh-boleh saja silakan, obat-obat DM tetap dimakan. Kemudian simptomatis obat untuk diare juga boleh saja, silakan. Itu saja saya pikir, Arsi. Ya, oke. Mudah-mudahan terjawab ini untuk Umu Novia Rinawati dan Ya, ini dokter ada yang raise hand satu dari Insya Allah ini Ikhwan ya, Akhir Yoji. Silakan bisa unmute. Oke. Assalamualaikum dokter, Afwan Oh, saya pakai anak saya oh, punya ini. oh ini. Oke, silakan Ya, ini saya kan memang sekeluarga tuh kena COVID, udah isoman, udah negatif ya. Tapi anak saya ya, yang di ya, ini, eh saya nggak tahu kenapa kalau saya baca itu gejala COVID, ya, penciumannya itu kayak mencium bau nggak enak aja gitu dok. Itu gimana? Eh apa saya udah coba katanya ya, kayak berjus propolis, tapi membantu sih, tapi tetap ada. Jadi kayak mencium. Cuma nggak hilang penciumannya, tapi merasa kayak mencium bau nggak enak aja gitu. mm, Nah, itu eh, apa ada terapi khusus atau gimana? Karena untuk vaksin kan harus tunggu 3 bulan ya dok ya. ya, Istrinya 15 tahun. ya, Saya sih nggak ada, anak saya sih nggak ada apa ya. Mungkin komorbidnya kurang ya pas ya kalau karena pas segala 15 macam. tahun biasanya tidak ada komorbid. Iya betul dok. Cuma Masih saya muda heran karena dia. kami berempat hanya anak saya yang kecil itu yang penciumannya jadi apa Terganggu. ya kayak nyoba nggak enak aja gitu katanya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, apa harus yang dilakukan gitu dok pertanyaan saya dok. Iya, oke. silakan dokter. Iya, Mas Arsi, makasih. Jadi, iya ya, jadi anu ya, jadi penciumannya jadi salah gitu, jadi miss seolah-olah semuanya jadi tidak enak gitu dicium ya. Bunga mawar pun jadi nggak wangi gitu ya, jadi jadi bau bau yang lain gitu ya. Em, eh, yang kita sering dengar itu memang sekarang kan adanya anosmia gitu ya, sama kehilangan pengecap gitu ya, yang kita sering dengar gejala-gejala dari COVID itu termasuk salah satu yang utama juga sih sebetulnya anosmia itu. Anosmia itu berarti hilangnya penciuman gitu, hilang penciuman. Kemudian
hilangnya pengecap itu memang gejala-gejala utama, termasuk gejala utama daripada COVID. Jadi kita suspek sekali bahwa pasien kalau dengan kehilangan penciuman itu kita suspek bahwa itu memang suatu kemungkinan suatu COVID. Bisa-bisa masuk ke arah probable dia memang. Nah, tapi kalau ini malah dia menciumnya jadi tidak enak gitu ya. Bu, saran saya, nanti kalau nggak salah ada berapa minggu depan apa hari Rebo ya, itu ada teman saya itu Dokter Roni yang dari Bangka ya, dia dokter THT itu lebih pakar lagi dia masalah penciuman ya. Nanti ingatkan Bu, tolong catat di agenda itu. Kalau tidak salah Dokter Roni itu hari Rabu kalau tidak salah. Nanti bisa dibahas lagi sama beliau. Paling tidak artinya mungkin sih pengaruh dari COVID bisa, tapi ya harus dicari kemungkinan lain. Cium tidak enak, ada nggak kemungkinan lain ya? Barangkali ada sinusitis di situ, ataupun ada penyakit-penyakit lain di daerah penciuman ya. Nah, tapi saran saya ya tetap konsultasi ke dokter THT. Kalau memang nggak sempat lagi musim COVID ini takut ke rumah sakit, alhamdulillah di program kita ini kita ada dokter THT yang pakarnya itu masalah penciuman ini. Saya pikir itu, Mas Arsi. Oke, ya mudah-mudahan terjawab tadi. Oke, ini kita lanjut. Ini sudah mulai banyak pertanyaan, Dok. Oke, kita lanjutkan dulu ke ini Latifa Bayi Fakhruhadi dari Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, dokter, saya ada 2 pertanyaan dan terima kasih Mas moderator. Saya ada 2 pertanyaan. Kebetulan saya di rumah itu sudah ini hari ke-10. Dia itu ya semi isoman saya katakan karena dia ke dokternya dokter THT kebetulan dok. Jadinya dan dokternya tidak minta dia swab, tidak minta dia apa, dan dia komorbidnya itu tensi agak tinggi sampai 160 per berapa. Dan dia ini sudah hari ke-9, jadinya alhamdulillah sih dia kelihatan jauh lebih baik. Kebetulan ada rumah di dekat rumah keponakan saya yang tidak bisa balik dari Australia, jadi dia isomannya di sana. Jadi kalau menurut dokter itu apakah hari ke-10 itu pertama dokternya kasih obat 5 hari yang pastinya ada vitamin, antibiotik, anti alergi, terus anti radang, itu dikasih obatnya, dan yang dia pergi itu dokter THT dok. Jadinya ini hari ke-10 dan tadi kebetulan saya pergi lihat dia ke sana, dia kelihatannya more than fine gitu dok. Jadi apakah menurut dokter dia sudah bisa balik ke rumah saya untuk kerja, dan tadi memang saya suruh dia sapu-sapu dulu rumah keponakan saya di depan biar dia juga exercise sedikit. Itu dok yang pertama. Yang kedua, suami saya umur 80 tahun, komorbidnya jantung, tapi sudah vaksin. Kami semua sudah vaksin dan kami manula dan lansia di rumah ini dok. Jadi saya 60 tahun, susnya 60 tahun, jadi kami dapat Sinovac semua. Suami saya ini karena banyak komorbidnya, dia jantung udah bypass, jadi dia tidak mau minum vitamin-vitamin dok, kecuali dari makanan. Jadi dia sementara ini sih suka bersin-bersin, suka batuk, tapi katanya juga saya pernah konsultasi dengan dokter jantung, batuknya itu juga bagus katanya dengan mengetahui dia punya nafasnya itu juga atau batuknya itu membuat jantungnya itu juga bekerja. Jadi kalau menurut dokter yang khusus untuk suami saya itu saya kasih vitaminnya melalui makanan saja dok, misalnya dan matahari untuk D-nya, sedangkan kami di rumah minum vitamin D, minum zinc, minum vitamin C dok. Begitu aja dokter, saya terima kasih. Mas moderator, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di rumah 3 orang itu sudah selesai vaksin kedua kali Bu ya? Sudah, dua-dua sudah. Kami ketiga-tiganya sudah dan sudah Sinovac ya? Ya kebetulan saya minggu lalu ikut juga dokter yang saya tanya nanti yang ketiga bagaimana dapatnya apa, kebetulan oke. Yang minggu lalu ya pastinya dokter udah ingat saya mungkin, tapi pastinya dokter juga yang ngasih. Ya kami dapat Sinovac semua dan saya baru tahu katanya kalau yang non nakes itu katanya tidak ada vaksin ketiga ya dok ya.
Ya, nanti kita jawab. Akhirnya saya kebanyakan pertanyaan. Ya, terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Kita kesempatan ngobrol santai, Bu. Iya, ya, terima kasih dokter. Iya. Silakan dokter. Mungkin. Ya, makasih Mas Arsi, Ibu. Ya, inilah kita udah manula ya. Kalau saya belum mau dipanggil manula, saya baru 60. Saya masih tua muda gitu. Yang old ini. Saya 60 Walaupun udah juga, masuk, Dok. saya 60 tapi maunya muda terus gitu. Jadi pertanyaan pertama mengenai yang isoman di rumah ya. Artinya klinisnya membaik. Memang dari kebijakan dari pemerintah, Bu ya, kalau yang sudah confirm tapi dengan gejalanya tidak ada gejala ataupun gejala ringan, itu memang disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi dengan catatan ya, dengan syarat bahwa isolasi itu memang betul-betul isolasi. Jadi syarat-syarat isolasi bahwa benar-benar dia kamar sendiri, kamar mandi sendiri, tidak kontak sama orang lain terlalu sering, tetap pakai masker, makan juga dibedakan gitu kan. Nah, sebab percuma saja kalau isolasi mandiri di rumah tapi tetap kontak, tetap buka masker gitu kan. Nah, kadang-kadang terus terang katanya penularan di rumah itu malah lebih banyak dibandingkan dengan penularan di luar. Nah, itu ada laporan begitu. Jadi kita isolasi mandiri, oke silakan isolasi mandiri, tapi dengan tetap bahwa syarat-syarat isolasi mandiri itu terus harus dipenuhi. Kemudian kalau isolasi mandiri memang dari pemerintah itu eh, tidak perlu katanya untuk swab evaluasi ulang. Jadi kalau memang keluhannya ringan atau malah tidak ada keluhan, tapi dia confirm dengan COVID, artinya PCR yang positif atau antigennya positif, itu isolasi di rumah ya. Setelah 10 hari isolasi, ya sih kemudian ditambah dengan 3 hari lagi tidak ada gejala atau 3 hari bebas gejala, boleh beraktivitas kembali normal. Gitu. Tapi tetap bahwa protokol kesehatan juga tetap harus dijaga. Di bawah dari kita bahwa jadi kita ambil ambil apa, ambil secara general aja, udah anggap aja 2 minggu kalau udah isolasi tidak ada gejala lagi, bolehlah kembali aktivitas normal. Sebab kalau yang teorinya itu kan 10 hari isolasi, kemudian 3 hari bebas gejala, tidak ada keluhan, bebas gejala, boleh kembali normal. Tapi sudahlah, ambil aja biar gampang ingatnya, itu pokoknya 2 minggu setelah isolasi mandiri, tidak ada keluhan, merasa sehat, boleh silakan aktivitas normal kembali lagi ke masyarakat, tapi tetap dengan jaga protokol kesehatan. Kemudian pertanyaan kedua mengenai manula 3 orang itu. Jadi alhamdulillah ya, wah Ibu tetap semangat, Bapak juga tetap semangat walaupun sudah ada komorbid jantung ya, vaksin udah 2 kali. Bu, memang ini ya untuk vaksin ketiga ini ya, dengan pertimbangan bahwa setelah 3 sampai 6 bulan setelah vaksinasi kedua itu biasanya antibodinya itu kan menurun gitu. Jadi kekebalan tubuh kita itu mulai menurun. Makanya disarankan untuk vaksinasi ketiga, itu yang disebut dengan booster itu kan, vaksinasi ketiga. Nah, dengan perkembangan virus yang makin pintar ini juga, dia membuat varian-varian baru lagi, strain-strain baru lagi. Nah, dari penelitian-penelitian bahwa sebaiknya untuk vaksin ketiga itu platformnya beda sama vaksin yang pertama kedua. Jadi kita pertama kedua, saya juga pertama kedua pakai Sinovac gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga kemarin alhamdulillah kita dapat Moderna gitu. Nah, jadi sebaiknya untuk vaksin yang ketiga untuk boosternya itu ya pakai yang platform yang lain. Boleh sih mau pakai Moderna ke, Pfizer ke, apa AstraZeneca yang ada, kita silakan saja. Boleh. Tapi sebaiknya memang platformnya beda. Gunanya apa? Gunanya diharapkan bahwa antibodinya itu akan lebih bagus. Kemudian dia juga mengcover varian-varian baru yang terus berkembang ini. Nah, memang nanti mungkin jangka panjang, kalau dari sudut pandang kita gitu ya, lihatnya bahwa setelah selesai pandemi ini, si virus ini tetap ada. Dari dulu juga coronavirus ini kan memang sudah ada. Nah, tapi
mungkin dia di endemi, nah nanti kita tetap disarankan nanti, kalau saya mikirnya disarankan bahwa tetap bahwa setiap tahun kita harus vaksinasi COVID-19 ini. Seperti vaksin-vaksin influenza. Influenza kan pada umur-umur usia lanjut ataupun pasien-pasien dengan risiko tinggi, termasuk kita tenaga kesehatan, termasuk juga orang yang mau keluar negeri, termasuk umroh, itu kan harus disarankan untuk vaksin influenza. Influenza itu setahun sekali. Nanti kayak nampaknya juga COVID juga mungkin disarankan untuk setahun sekali. Saya pikir itu. Kemudian masalah suplemen, ya kalau suplemen bisa dicukupkan dengan makanan ya enggak apa-apa. Sebab kalau dia lebih juga diminum vitamin C ya keluar lewat urin. Jadi cukup saja kalau memang suplemen bisa disuplai lewat makan, jadi susu, ada zinknya barangkali ya. Kemudian ada vitamin C cukup dengan buah-buahan, kemudian vitamin D bisa berjemur. Ya silakan saja suplemen. Tapi kalau memang ada dan mau ya sudah enggak apa-apa, tambahan suplemen dari luar juga silakan. Yang mengandung vitamin C, vitamin D, vitamin E, ada zinknya, boleh silakan. Saya pikir itu, Mas Arsy. Siap, insya Allah sudah terjawab ya, Ya, Latifah. Oke, Dok, ini sebelum kita yang ke resen, kita bacakan dulu yang bertanya melalui chat, Dokter. Ini dari Dwi, ART 212, usia 32 tahun, Dok. Pertanyaannya adalah, ayah saya komorbid, dulu vulgar, kemudian sudah pasca COVID sekitar 1 bulan yang lalu, sekarang masih sesek aja kalau buat aktivitas. Dan kakinya sering sakit kalau buat jalan 2 meter. Dulu sempat amputasi juga, Dok, jari-jari kakinya, dan dulu cuman telapak kaki aja yang sakit. Sekarang sampai ke lutut, Dok. Nah, itu bagaimana, Dok? Saya nangkepnya ini ada riwayat burger ya. Iya, burger, Dokter. Iya, Mas. Ya, ada riwayat burger, kemudian pos amputasi juga ya. Betul, Dokter. Dan Pernah itu confirm apa? ya? Pernah confirm COVID-nya? Pasca COVID, Dok, 1 bulan yang lalu. Sampai sekarang masih sesak, Dokter. Oh, iya, oke. Nah, itu juga termasuk salah satu kemungkinan ke arah COVID gitu. Umurnya berapa, Mas Arsy? 30, yang bertanya usia 32, Dok. Ini ayahnya, Dok. Berarti mungkin ayahnya. sekitar 50-60-an ya, Dok, ya, Iya, kalau misalkan ayah. Nah, itu bisa saja, artinya kita nanti barangkali ada segmen mengenai long COVID ya, kalau tidak salah saya lihat jadwal ya. Itu salah satu kemungkinannya dari long COVID juga bisa gitu ya. Nanti dari setelah selesai COVID masih ada keluhan-keluhan, bisa long COVID namanya. COVID-nya dimanjang. Jadi long COVID itu kan mestinya udah selesai gejala-gejalanya itu, tapi ternyata bahwa gejala-gejala itu masih timbul walaupun pasiennya sebetulnya sudah negatif gitu bisa. Tapi kalau dengan usia lanjut juga kita harus cari kemungkinan lain, apalagi ini memang sudah ada faktor risiko, ada orang tua umur sudah di atas 50, kemudian ada riwayat burger, artinya burger itu ada gangguan di pembuluh darahnya ya, Mas Arsy ya. Iya, Dokter. Enak nih kalau sama Mas Arsy ini sparring saya. jadi burgernya kayak ujian, Dok, nanti. Enggak lah, sparring. Jadi kalau saya sudah lupa kan bisa nanya. Jadi kalau bisa dicari kemungkinan penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau dia memang masih ada sesak, perlu diulang misalnya untuk lakukan ronsen ulang, ronsen torak ulang, jadi pemisahan ronsen dada ulang, kemudian bisa lakukan pemeriksaan elektrokardiogram kalau memang perlu echo untuk cari kemungkinan yang lain. Belum lagi kalau memang ada nyeri macam-macam, kalau orang tua kan sering-sering osteoartritis juga bisa kan. Plus itu ada keluhan burger itu. Burger itu kalau nggak salah paling sering memang pada orang yang pernah riwayat banyak merokok ya, kalau nggak salah ya, Marsi ya. Iya, Dok. Nah, kalau orang banyak merokok itu biasanya untuk terjadi burger. Jadi terjadi gangguan daripada aliran darah ke ujung-ujung jari itu sampai terjadi sampai harus diamputasi. Jadi kesimpulannya bahwa cari kemungkinan, kita tidak berpuas diri bahwa menganggap kita jangan sampai ke sana, cari juga kemungkinan yang lain. Apalagi umur sudah di atas 50, kemungkinan ya carilah kemungkinan ronsen ulang ataupun ECG ulang. Itu saja, terima kasih Mas Arsy.
Oke, semoga terjawab tadi Umi yang bertanya lewat ini. Oke, ini kita satu pertanyaan dulu dokter dari yang raise hand, nanti baru kita setelah Ya. itu break sebentar ya dokter ya. Dari Oke. Umuria, mungkin bisa open mic Baik. ART 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau bertanya, dok. Jadi suami saya itu penderita kanker parotis. Ya. Sekarang ini sedang menjalani proses kemoterapi, terakhir itu bulan Juli ya, kemoterapi yang kedua. Terus selang berapa hari setelah kemoterapi yang kedua itu, qadarullah kami sekeluarga terkena COVID. Setelah 2 minggu pemeriksaan kemudian masih positif. Terus jadi hampir sebulan ini kami benar-benar isoman, jadinya nggak ada aktivitas Ya keluar sama Allah. sekali gitu. Ya, ya. Terus pertanyaan saya, untuk yang kasus seperti suami saya ini, untuk hitungan untuk vaksin yang aman untuk penderita kanker seperti ini apa ya, dok? Harus 3 bulan setelah sehat itu dihitungnya dari hasil yang negatif atau berapa hari setelah terpapar COVID gitu, dok? Perhitungannya gimana? 3 bulannya, cara ngitung 3 bulan. Karena saya sendiri kan udah suntik yang vaksin yang pertama, terus berapa hari sebelum jadwal suntik yang kedua pun terkena COVID kan, jadi kan harus ditunda lagi 3 bulan kemudian. Itu ngitung 3 bulan itu dari kapan ya, dok? Silakan dokter. Ya, terima kasih Ibu. Ya, betul lah ya, terkena semua, kita terpapar semua ya, itulah. Kita nih tidak bisa kadang-kadang menghindar, kita tetap di rumah juga tetap kena, apalagi Bapak ya, ada parotis ya, menjalani kemoterapi di rumah sakit, nah, kemungkinan ya untuk terpapar juga lebih besar. Yang banyak sekarang kalau salah seluruh dunia itu hampir 2 juta apa, semua yang sudah positif sampai sekarang ya. 2 jutaan kalau salah apa lebih, saya tidak ingat persis, tapi memang sudah ya menyebar seluruh dunia. Jadi masalah pertama masalah vaksin. Vaksin itu kalau kita sudah confirm dengan COVID-19 ini ya, sampai 2 minggu masih positif. Kita lihat lagi Bu, kita lihat lagi CT-nya itu, jadi cycle threshold namanya itu. Jadi kalau kita periksa swab ulang itu ya, kita biasanya ada CT namanya cycle threshold, jadi untuk melihat infeksius daripada penyakit ini ya. Bisa terlihat secara kasar, secara umum terlihat dari CT-nya itu ya. Kalau biasanya kalau sudah 2 minggu, kalau CT-nya sudah ya 30, 32, 33, biasanya tidak infeksius lagi sih. Itu biasanya karena memang single serpihan-serpihan virusnya saja, jadi tidak infeksius lagi. Tapi tetap protokol tetap terjaga ya. Kemudian masalah vaksinasi ya. Masalah vaksinasi kita menghitung 3 bulan itu biasanya dari negatifnya itu. 3 bulan dari negatif, tapi kalau memang belum negatif, ya diperkirakan, aku bilang tadi, sekitar kira-kira 2 minggu setelah confirm itu biasanya sudah negatif kan biasanya. Apalagi tidak ada gejala lagi. Tapi kalau Bapak yang sedang menjalani kemoterapi ya, saya pikir ini harus konsultasi lebih lagi ke dokter yang bagian onkologinya itu, bagian bedah onkologi, konsultasi untuk pemberian vaksinasi selanjutnya. Sebab ini artinya kan dalam kondisi on kemoterapi baru kedua, biasanya satu siklus itu kan sampai 6 kali gitu kan, berarti ada 4 kali. Nah, apakah dokter bagian kemoterapinya itu, bagian onkologinya itu mengizinkan untuk melakukan vaksinasi selama pemberian kemoterapi ini atau selesai dulu kemoterapi ini? Nanti dibicarakan lagi sama dokter onkologi yang merawatnya. Kalau soal dengan keluarga yang lain, artinya yang dalam keadaan artinya tidak ada komorbid yang lain, ya silakan saja untuk vaksinasinya itu setelah 3 bulan dari negatif. Kenapa? Karena 3 bulan itu patokannya itu 3 bulan setelah confirm gitu ya, 3 bulan setelah confirm,
biasanya antibodi kan kalau kita confirm terinfeksi COVID itu kan terbentuk antibodi itu, sistem pertahanan tubuh kita membentuk antibodi. Nah, antibodinya itu biasanya 3 bulan udah mulai menurun. Nah, setelah 3 bulan baru kita kasihkan vaksin berikutnya. Tujuannya itu untuk meningkatkan antibodi kita. Jadi 3 bulan itu ngitungnya tuh setelah negatif. Kalau memang belum negatif ya kira-kira 2 minggu lah, 2 minggu setelah confirm pertama itu baru dihitung. Ya beda-beda sedikit sih, nggak ada masalah sih. 3 bulan sampai 6 bulan dikasih space waktu juga nggak apa-apa. Saya kira itu sebenarnya sih. Oke, Jazakallah khair. insya Allah terjawab ya. Ya, oke. Oke, dokter kita break dulu sebentar, dokter. Ada Ya, oke. yang ingin kita sampaikan. Silakan, panitia. Oke, ini ada program Armalah. Ya, jadi program Armalah Peduli ini merupakan salah satu program unggulan HSIP untuk akhwat yang berstatus single parent begitu dan tergolong duafa tentunya, dan tentunya memiliki kesulitan masalah ekonomi ya. Dan ini ada pendaftarannya bagi semua dari yang sesuai dengan kriteria. Ini satu, berstatus janda, cerai mati ataupun cerai hidup, kemudian termasuk kategori duafa dan belum mendapatkan bantuan dari HS Peduli ataupun yang lain begitu. Oke, ini jangan lupa pendaftarannya. Ini syaratnya belum mendapatkan bantuan dari HS Peduli dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Gitu ya. Dan merupakan masih peserta aktif dari HSI Abdullah Roy khusus akhwat. Nah, ini program Armalah ini akan dibuka pendaftarannya nanti ditutupnya tanggal 22 Agustus tahun 2021 atau 13 Muharram 1443 jam tengah malam. Oke, bisa dicatat. Nah, ini program kemarin alhamdulillah sudah pernah berjalan dengan sasaran yang sudah tertera di sini. Semoga memang nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan dan memang butuh bisa mendapatkan. Oke. Oke. Kita lanjutkan, dokter. Ya, ini silakan. Kita mulai dari ini raise hand yang ketiga nih, keempat, maaf, dari Dewi. Silakan, bisa unmute. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Suara saya terdengar, dok? Terdengar jelas, Ibu. Oh ya, terima kasih dok dan moderator. Dok, saya itu komorbid, DM dan jantung. Awalnya saya khawatir untuk ikut vaksinasi. Namun atas rekomendasi 2 orang dokter spesialis saya diberikan surat keterangan boleh vaksin. Jadi vaksin yang pertama Sinovac sudah saya lakukan. Nah, saat saya akan melakukan vaksin yang kedua, qadarullah dok, ternyata hari yang sama saya dinyatakan positif COVID. Sehingga saya dirawat di rumah sakit selama 12 hari. Jadi vaksin yang kedua tertunda gitu dok. Dan alhamdulillah 2 hari yang lalu saya sudah diperkenankan pulang ke rumah. Saat ini saya sudah pulang. Ya, dilanjutkan dengan isoman dok karena CT-nya masih 31 begitu. Nah, pertanyaannya sebaiknya kapan ya saya mengikuti vaksin yang kedua, karena jarak antara vaksin yang satu dan yang kedua sangat jauh. Saya khawatir vaksin yang satu menjadi tidak efektif lagi. Tadi sih dokter sudah menyampaikan bahwa wah jarak 3-6 bulan juga nggak apa-apa ya dok ya. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini saya harus mengulang vaksin yang pertama atau dilanjutkan dengan yang kedua? Kemudian pertanyaan yang kedua dok, saya beberapa hari lalu lihat di TV
bahwa di Rumah Sakit Polri Jakarta dia menyediakan vaksin Moderna yang dikhususkan untuk para orang yang komorbid. Apakah hal ini benar, Dok? Jadi maksudnya apakah vaksin saya yang kedua nanti harus Sinovac lagi atau saya pakai Moderna saja karena katanya diperuntukkan untuk orang-orang yang komorbid. Itu saja, Dok, pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Monggo, dokter langsung bisa dijawab. Ya, terima kasih. Jadi Mas Arsi, kita ya, Ibu ya, kita kembali ke basicnya dulu ya. Sebetulnya tujuan kita vaksin itu apa sih? Gitu kan. Tujuan vaksin itu kan artinya tuh menimbulkan antibodi kan. Diharapkan dengan antibodi timbul bahwa kita menjadi kebal, menjadi imun terhadap COVID-19 ini ya. Nah, dengan suntikan pertama itu antibodi yang terbentuk itu belum cukup. Gitu, makanya diperlukan yang suntikan yang kedua. Tapi qadarullah, Ibu setelah suntikan pertama terkena COVID. Ya enggak apa-apa, memang itu banyak kejadian seperti itu. Bisa saja terjadi itu karena memang sebelum suntikan pertama itu memang kita sudah dalam periode terpapar atau masa inkubasinya itu. Tapi justru pada waktu setelah vaksin pertama kita kontak atau terpapar juga lagi gitu, terpapar. Bisa saja, sedangkan kita belum kebal tuh, antibodi belum terbentuk. Nah, kemudian pada waktu kita terpapar, secara alamiah, alhamdulillah, jadi Allah mengaruniakannya itu, bahwa tubuh kita langsung membentuk antibodi. Jadi sudah terbentuk sih sebetulnya antibodinya itu. Jadi sebenarnya yang pertama sudah terbentuk antibodi, kemudian terpapar, antibodinya juga akan terbentuk lagi. Nah, antibodi ini akan bertahan dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi biasanya 3 bulan dia mulai turun. Makanya kita sarankan setelah 3 bulan setelah confirm, itu baru kita berikan suntikan ke booster tersebut, atau bisa dianggap sebagai suntikan yang kedua. Tujuannya apa? Untuk memperkuat antibodi yang terbentuk tadi. Sebenarnya sudah terbentuk sih, yang pertama terbentuk tapi belum kuat. Kemudian yang kedua, dengan adanya infeksi itu, dengan adanya confirm tersebut, juga terbentuk antibodi. Mudah-mudahan itu antibodinya itu sudah neutralizing, antibodinya itu sudah bisa untuk melawan kemungkinan daripada paparan selanjutnya. Tapi itu juga tetap bertahan, cuma sebentar, cuma 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, jadi sebaiknya setelah 3 bulan setelah negatif ini, kalau CT 31 itu sudah lumayan, Bu, sudah cukup bagus, enggak apa-apa itu. Mereka istirahat aja di rumah. Kalau mau diulang juga di rumah, nanti boleh di VCR ulang. Tapi kalau enggak apa-apa. Kalau enggak ada keluhan lagi, ya bolehlah sekitar istirahat di rumah sekitar ya seminggu, tidak apa-apa. Kemudian boleh aktivitas normal. Nah, 3 bulan kemudian Ibu boleh vaksin. Nah, vaksin itu pilihannya boleh. Mau boleh pakai Sinovac boleh, mau pakai Moderna boleh. Nah, tapi kalau untuk memperluas coverage daripada vaksin, boleh saja Ibu beralih ke Moderna. Nah, tapi kalau dalam kondisi yang kemarin-kemarin kan dia biasanya 1 sama 2 kan sama Sinovac semua. Tapi kalau untuk sekarang ya silakan saja kita terus dia Moderna. Tadinya Moderna itu untuk nakes ya katanya. Ada sekian juta itu ada vaksin Moderna dari Amerika itu katanya untuk tenaga kesehatan. Tapi ternyata di lapangan bahwa ternyata sudah diperluas bahwa Moderna itu tidak hanya untuk tenaga kesehatan. Saya lihat di lapangan, praktek di lapangan juga sudah banyak diberikan untuk masyarakat umum. Alhamdulillah kalau memang di rumah sakit mana tadi Bayangkara kalau tidak salah ya bisa diberikan untuk usia lanjut ya alhamdulillah. So, boleh silakan Ibu lanjutkan vaksin berikutnya itu 3 bulan lagi itu dengan Moderna. Demikian itu Mas Arsi. Iya. Mungkin sudah terjawab ya Dewi. Ya, terima kasih. Oke. Kita lanjut dulu ini dengan Akhi Andri Saputra. Monggo bisa unmute mungkin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sebelumnya untuk tim HSI dan juga dokter. Mau tanya, Dok,
Saya mempunyai alergi yang sudah dibuktikan secara klinis dengan tes darah, urologi, dan juga dengan PET stats kontak alergen. Saya di sana alerginya dengan metil dan juga dari darah dengan alergi terhadap tungau dan debu. Kalau untuk PET tesnya itu dengan karet dan juga parfum pewangi. Pewangi ya, parfum. Iya. Peradangan saya yang terjadi di kulit, Dok. Dulu setahun yang lalu saya melakukan tes ini keluar di daerah kaki, Dok. Sampai ruam merah menjadi luka. Sekarang merambat ke tangan, ke sela-sela jari-jari gitu, Dok. Sampai sekarang. Dulu juga di musim penghujan aja, waktu sudah musim kemarau seperti sekarang ini, relatif lebih nggak keluar gitu. Nah sekarang tahun ini saya di musim kemarau ini tetap keluar, Dok. Nah yang pertama mau saya tanyakan, saya belum divaksin. Saya kemungkinan juga karena saya pekerja, saya disarankan untuk divaksin. Tadi vaksin apa yang mungkin yang cocok untuk saya dan bisakah saya divaksin? Lalu yang kedua, mungkin bisa dibedakan nggak ya antara ruam-ruam merah yang terjadi di saya, peradangan saya di kulit ini, antara mungkin ini alergi atau mungkin ini eksim. Nah, yang ketiga, istri saya juga sekarang, saya baru menikah setahun yang lalu, sekarang juga muncul, alhamdulillah, ruam di tangannya juga ada dan sekarang sedang menyusui. Apakah bisa divaksin, Dok? Mungkin itu aja. Iya. Silakan dokter. Iya Mas Arsi, terima kasih. Mas Andi ya tadi ya? Mas Andri dokter, benar. Andri, sorry. Mas Andri ya. Jadi mungkin tidak berurutan jawabnya, tapi kira-kira secara umum gini ya. Jadi memang Mas Andri itu ada atopik ini, namanya ada alergi ya. Dia alergi debu gitu ya. Alergi debu itu ya gampang-gampang susah sih ya. Jadi tetap bahwa tungau sama debu itu beda. Jadi maksudnya itu di debunya itu ada tungau gitu. Udah istilahnya itu house dust mite gitu ya. Ada macam-macam dia tuh jenisnya itu, tapi tetap aja digolongkan dalam house dust mite. Jadi tungau debu rumah. Walaupun ada juga yang nggak di rumah sih, di gudang nggak di wadah gitu. Jadi gampang-gampang susahnya gini, bisa kita hindarin gitu ya, bisa kita hindarin. Yang pertama tetap bahwa menjaga jangan sampai banyak debu gitu di rumah. Debunya itu nempelnya di mana? Debu paling banyak itu di karpet itu, nah karpet yang bulu yang tebal-tebal, apa itu Mas Arsi namanya itu? Iya dokter, Yang karpet terbalik berbulu panjang-panjang itu dokter ya. Karpet apa yang kayak buatan mana itu luar itu kan ya. Nah itu kan suka banyak debu, banyak nempel itu debu-debu di situ. Nah itu biasanya bersarang tungaunya di situ. Kemudian di sofa juga yang berbulu, kemudian juga di selimut, kemudian di spray tempat tidur gitu kan. Makanya dia harus rajin dibersihin, harus rajin diganti spraynya, selimutnya juga jangan pakai selimut yang terlalu tebal. Kemudian biasanya kalau anak-anak wanita gitu suka main boneka, itu paling banyak itu debu-debu di situ. Nah, jangan menghindari debu tersebut. Mudah-mudahan insya Allah keluhannya itu akan berkurang jauh. Masalah sekarang tuh apakah itu dermatitis, apakah alergi? Ya sama. Alerginya itu dasarnya atopik, jadi alergik gitu kan. Timbul manifestasi macam-macam. Bisa cuman sekedar merah-merah, bisa terjadi urtikaria yang kita sebut dengan biduran, kaligato, apa segala macam itu ya. Nah, bisa juga dalam bentuk eksim atau dermatitis, bahasa medisnya itu dermatitis kan, bahasa kitanya itu eksim gitu. Karena nampaknya kalau itu memang ada dermatitis kontak alergi namanya. Jadi di samping ada alergi terhadap debu, nampaknya juga memang ada dermatitis kontak alergi. Dalam hal ini dengan karet dan pewangi. Saya tidak tahu persis pewangi itu jenis apa. Mungkin berbeda-bedakan lagi ya. Pada waktu patch testnya itu yang ditempelkan pewanginya itu
apakah memang dari alkoholnya itu ataupun memang dari ekstrak pewanginya. Kalau memang pewangi biasanya itu lebih banyak biasanya ke arah rinitisnya itu. Jadi kalau misal pada waktu dia nyemprot gitu kan atau pakai minyak wangi, tercium bau wangi langsung bersin. Nah, itu bisa karena memang dari pewangi. Jadi rinitis kayak bersin gitu. Nah, jadi kalau masalah vaksinasi ya boleh saja. Tidak ada istilah itu, tidak ada kontraindikasi. Jadi tidak ada larangan orang dengan alergi debu, orang dengan dermatitis kontak alergi untuk divaksin. Yang nggak boleh divaksin itu alergi berat akibat vaksinnya itu. Jadi akibat vaksin, misalnya dia vaksin yang pertama, timbul reaksi alergi berat, misalnya timbul pingsan sampai anafilaksis, itu tidak boleh untuk vaksin yang kedua. Kalau di luar itu biasanya boleh saja orang-orang alergi obat, orang alergi makanan, termasuk juga alergi debu, ya boleh divaksin, vaksin aja, Mas Andre ya, biar lebih safe deh beraktivitas di luar, nanti kontak-kontak sama teman-teman di kantor, tempat kerjaan ya. Nah, biar insya Allah lebih aman lah kalau kita pakai alergi ya, kalau lebih pakai vaksinnya. Itu usaha kita ya. Kemudian istri juga ya. Istri nampaknya memang ada atopinya juga. Jadi dengan dermatitis kontak juga kemungkinan. Tapi dasarnya kemungkinan besar sama. Dasarnya tetap alergi. Dermatitis kontak alergi namanya. Dengan karet, dengan pewangi ya. Itu Mas Arsi, terima kasih. Baik, mudah-mudahan terjawab ya, Akhi Andri. Oke, pertanyaan berikutnya dari Umu Syauki ini. Bisa unmute, tapi diingatkan lagi, diusahakan satu pertanyaan saja, karena ini memang banyak ada pertanyaan dari chat dan juga yang raise hand begitu ya dokter ya. Agar bisa bagi-bagi. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita bertemu lagi gitu ya dokter ya. Iya. Oke, Atau kalau saya silakan kelamaan jawabnya kali ya. Alhamdulillah lengkap dokter. Iya, soalnya silakan. hobi ngomong sih. Silakan Umu Syauki bisa bertanya langsung. Afwan masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Afwan dokter, saya itu ada komorbid asma ya, tapi tidak menggunakan inhaler karena dulu waktu kecil-kecil ya sering sesak. Nah sekarang udah jarang, jadi tidak menggunakan inhaler. Tapi kadang-kadang kalau sekali sesak itu pergi ke dokter langsung di nebulizer, gitu dokter. Terus di bulan Maret 2020 saya USG whole abdomen, diagnosanya hydronephrosis, suspeknya infection ambulatory, tipenya pelvis. Saya ke dokter urologi disuruh CT scan cairan kontras, tapi sampai sekarang saya belum berani melakukan cairan kontras karena harus masuk ke seluruh tubuh, jadi saya khawatir dengan asma saya. Terus saya belum melakukan vaksinasi. Apakah dengan penyakit ini saya bisa divaksin, dokter? Yang hydronephrosis ini, infection itu baru suspeknya, dokter. Jadi gitu. Oke. Bagaimana sebaiknya? Apakah saya bisa divaksin atau harus bagaimana? Oke. Silakan dokter. Jazakallahu khairan dokter. Jazakillah. Ya, terima kasih Umu. Mas Arsi ya. Jadi problemnya sekarang ada di asma ya. Tapi asmanya kayaknya asma ringan, jadi tidak terlalu tidak terlalu sering kambuh. Tapi harus hati-hati kalau memang sering ke UGD, artinya sampai di nebul berarti memang serangan pada waktu itu ya. Jadi pertanyaan kapan terakhir serangannya itu? Tapi kalau lihat ceritanya kayaknya nampaknya jarang. Saran saya, kalau asma ini artinya memang ada suatu basicnya itu memang ada radang di saluran napasnya, itu ada radang kronis. Saran saya pakai obat-obat asma yang ada antiinflamasinya, steroidnya itu. Tapi tetap jangan yang tablet, pakai yang inhalasi. Itu pakai inhalasi untuk asma, terutama yang sudah pernah ke UGD ini, artinya bahwa
telah terjadi inflamasi yang agak berat sih di situ pada waktu serangan. Jadi saran tetap ibu asmanya harus dikontrol. Caranya dengan pertama hindari pencetusnya, yang kedua dengan obat-obat asma yang inhalasi. Jadi tablet kalau bisa dihindarin seperlunya saja. Kalau dengan inhalasi tersebut ya, dosisnya itu sangat minimal sekali, kemudian dia langsung ke targetnya, jadi efek sampingnya boleh dibilang nggak ada sama sekali, nggak minimal sama sekali ya. Jadi lebih baik pakai obat-obat asma yang inhalasi. Lihat lagi nanti kondisinya. Kalau dia memang sering kambuh ya rutin dipakai. Tapi kalau nggak kambuh, jarang-jarang kambuh ya seperlunya saja. Seperlunya saja pada waktu terasa nggak enak, timbul gejala, baru kita pakai inhalasi tersebut. Tapi kalau memang pada kondisi serangan ya terpaksa boleh buat pakai nebulizer ke UGD atau kalau punya di rumah silakan. Untuk vaksinasinya sendiri ya boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu asma dalam keadaan serangan. Dalam keadaan serangan ya asma tidak boleh. Tapi kalau asmanya terkontrol, jarang kambuh, ya boleh untuk dilakukan vaksinasi. Kalau soal hidronephrosis, hidronephrosis itu artinya pelebaran. Pelebaran daripada ginjal ya, memang harus dicari. Tadi ada infeksius katanya, mungkin ada infeksinya juga. Jadi ada radang, kemudian ada melebar daripada ginjal. Nah itu mungkin sudah diatasi oleh dokternya, biasanya pemberian antibiotik di situ ya. Nah sekarang disarankan untuk pemeriksaan scanning dengan kontras. Ya enggak apa-apa, biasanya dites dulu sama dokter radiologinya. Alergi enggak sama kontras? Bisa saja mesti alergi ya dengan kontras. Kalau alergi biasanya dibatalkan pemeriksaan CT scan dengan kontras tersebut. Kalau dia alergi kontras. Walaupun jarang sih ya, tapi tetap bahwa harus waspada, dikasih tahu bahwa ibu ada riwayat asma. Nah, untuk apa tujuannya? Tujuannya itu melihat kenapa sih terjadi hidronephrosis. Hidronephrosis artinya pelebaran. Kenapa? Mungkin ada sumbatan di bawah, sumbatan di ginjal itu sendiri, ataupun di bawah di saluran kemihnya itu sampai ke bawah. Nah, tujuannya untuk mencari penyebab penyakit. Tapi lagi-lagi bahwa hidronephrosis maupun asma sendiri itu tidak jadi halangan untuk vaksinasi. Silakan Bu divaksin Bu ya, jangan takut ya. Insya Allah sehatlah. Terima kasih Mas Arsi. Mudah-mudahan terjawab ya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisa unmute untuk Wike. Ini diingatkan lagi satu pertanyaan ya ya. Pelit banget Arsi ini. Silakan Assalamualaikum Wike. Bisa unmute. Assalamualaikum. Atau kita skip dulu dokter ya. Ke berikutnya. Ke Yuni mungkin. Assalamualaikum Yuni. Bisa unmute? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan. Saya cerita dulu ya dok. Ya silakan. Silakan. Jadi sekitar bulan Juli akhir itu suami saya ada indikasi seperti COVID gitu ya dok. Persis dari demam, linu di sekujur tubuh, terus tenggorokan, pokoknya persis lah gitu dok. Beberapa hari, 2 hari yang akan datang itu saya sepertinya tertular karena sama persis juga gitu dok. Awalnya anak saya yang laki-laki umur 7 tahun itu dia demam terus udah gitu suami saya demam juga. Kalau anak saya yang 7 tahun itu dia hanya 3 hari demamnya terus sembuh tanpa ada gejala yang lain gitu dok. Kalau suami saya setelah demam itu sama dari demam, menggigil, tenggorokan sakit, terus apalagi pusing, persis banget COVID lah dok. Setelahnya saya tertular dan setelahnya lagi anak saya yang umurnya 15 tahun. Kami tidak periksa ya dok, tidak periksa ke puskesmas, tapi kami membaca ini kayak kita indikasi COVID ya. Terus udah gitu kami isolasi mandiri, terus dengan minum obat paracetamol, vitamin C, terus kelapa hijau gitu dok. Terus apalagi ya seperti itulah obat-obatan seperti itu.
Nah, di minggu ketiga suami saya sembuh, anak saya yang perempuan juga sembuh tanpa ada yang dirasakan. Tapi cuman kalau kegiatan agak berat, masih agak lemas. Nah, kalau saya di minggu keempat itu baru mulai agak pulih, sembuh, dan minggu keempat awalnya kita nggak ada batuk ya dok. Di minggu ketiga tuh kami baru batuknya, kalau suami saya batuk berat tapi sembuh di minggu keempat. Kalau saya di minggu keempat itu mulai batuk tapi batuk kering dok. Kalau saya diam tidak berbicara itu nggak batuk. Saya melakukan kegiatan diam gitu nggak batuk. Tapi pada saat saya mulai bicara itu agak batuk, tapi nggak batuk yang terus-terusan, batuk kering terus ada dahaknya dikit gitu loh dok. Dan sampai sekarang ya dok, di pertengahan bulan Juli ini saya masih merasakan batuk gitu. Nah yang saya tanyakan, anak saya dan suami saya seminggu yang lalu sudah vaksin ya dok ya, vaksin yang pertama. Nah kalau saya mau vaksin tapi takut karena saya masih batuk, tapi saya sudah tidak ada merasakan pusing segala macam, nggak sehat dok. Cuman kalau pada saat batuk terkadang dada saya bagian belakang itu agak sakit dok, apalagi kalau nafas panjang gitu ya dok ya, agak sakit kayak ada yang nusuk. Nah yang saya tanyakan, apakah saya masih bergejala, masih positif, terus saya apakah bisa vaksin apa enggak gitu dok? Iya. Maaf panjang. Enggak apa-apa. Silakan dokter. Kalau khairan dok. Terima kasih silakan dokter. Iya, justru enak kalau panjang kan saya ngomongnya jadi dikit. Nah, Bapak bercanda pagi-pagi. Jadi gini Mas Arsy ya. Ibu ya bertiga ya, gejalanya ada khas gitu ya, gejala COVID ya. Mestinya paling tidak ya, pasti tidak kita periksa pemeriksaan tambahan ya. Untuk memastikan bahwa itu benar COVID atau cuman hanya influenza biasa gitu, common cold gitu ya. Nah, mestinya harus lakukan pemeriksaan, paling tidak periksa antigen misalnya kan, atau mau lebih lebih tepat barangkali kita lakukan dengan PCR ya Mas Arsy ya. Kemudian lakukan juga pemeriksaan ronsen dada. Nah, mestinya gitu. Jadi untuk mastiin bahwa benar-benar itu COVID apa bukan nih. Nah, jadi diagnostiknya itu yang kita pegang sampai sekarang, diagnostik itu bisa dengan antigen maupun lebih tepat lagi dengan PCR. Nah, sayang tiga-tiga tidak diperiksa. Kemudian yang suami sama anak kan timbul gejala, kemudian gejala hilang divaksin. Nah, itu gitu. Kalau memang misal dia positif confirm gitu ya, itu antibodinya masih ada. Antibodi masih ada. Jadi kalau memang apakah boleh divaksin? Ya boleh-boleh saja. Kalau boleh-boleh saja, tapi kan sayang kan antibodinya kan masih ada tuh. Nah, lebih baik kita tunda sampai 3 bulan lagi baru kita vaksin gitu kan. Soalnya antibodi alami yang terbentuk pada waktu infeksi kan masih ada itu kan. Nah, karena baru gitu kan. Nah, kemudian ibu ternyata manjang nih ceritanya gejalanya. Kok masih batuk, kok masih ada sesak gitu, walaupun tidak pusing, tidak panas gitu ya. Bisa saja. Nah, saran saya Bu, untuk mastiin coba ibu PCR deh. Ibu PCR, kemudian kalau antigen dia nggak ketemu lagi tuh antigennya. Ibu coba PCR, sekalian lihat CT-nya, kemudian juga lakukan pemeriksaan torak putu, ronsen dada. Mastiin kenapa sih masih batuk gitu kan. Kalau bisa juga ditambah dengan pemeriksaan rekam jantung boleh juga. Tapi yang barangkali lebih penting periksa PCR dulu sama ronsen dada. Kemudian masalah vaksinnya, apakah boleh vaksin? Ya boleh, tapi nanti kita lihat dulu, pastiin dulu. Kalau memang dia memang confirm, artinya ya tunda dulu sampai 3 bulan lagi, enggak apa-apa. Kalau mau disuntik sekarang artinya antibodinya kan masih tinggi itu masih kuat tuh tubuh kita insya Allah enggak kena lagi. Nah, mudah-mudahan setelah 3 bulan kalau memang sudah confirm 3 bulan kemudian baru kita lakukan vaksinasi. Kalau memang negatif ya alhamdulillah artinya mudah-mudahan cuma common cold. Tapi lagi-lagi diperiksa dipastiin dulu. Ya, kenapa sih sebabnya masih batuk ini? Dipikir itu Mas Arsy. Terima kasih. Oke, insya Allah terjawab ya, Umu Yuni. Ini dokter masih ada pertanyaan dan raise hand. Berkenan dokter ya kalau sampai Ya, 925 gitu dokter, nggak apa-apa ya dokter ya. Oke, semoga alhamdulillah ya. Oke.
Berikutnya dari Om Ivone. Bisa unmute dulu. Assalamualaikum, Om. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dokter, saya Afwan mau nanya dokter, suami saya kan kena stroke. Iya, Stroke di apa? Tapi karena benturan ya di kepala ya, jadi apa sih nggak apa bisa divaksin dok? Mungkin itu aja deh. Umurnya berapa, Bu? Umurnya 60-an lebih, 60 lebih dok. 60 lebih. Ya. Lebih sedikit. 67 dok. 67 ya, alhamdulillah. Ya itu aja dok ya. Jazakallahu khairan. Jazakillah. Silakan dokter, monggo. Iya Mas Arsi. Ada ada kriteria ya Mas Arsi memang untuk orang-orang usia lanjut yang di atas 60 ya. Ada kriteria yang kriteria rapuh itu ya. Lihat apakah layak atau vaksin ya. Jadi lihat kondisinya itu apakah dia misalnya bisa jalan 10 meter 10 meter ya. 100 meter. Bisa jalan, bisa naik tangga, 10 anak tangga, berat badan juga stabil, kemudian dia tidak mudah kecapean gitu kan, kemudian berjalan sendiri 100 meter bisa, misalnya kan, Iya dokter. Lihat kriteria itu dimasuk, kemudian ada nggak penyakit-penyakit penyerta, ada 11 itu penyakit yang biasanya dicatat gitu, kalau misalnya ada dalam satu orang ada 4 atau lebih, itu ada poinnya gitu. Nanti masukkan kriteria itu, namanya kriteria rapuh gitu kan. Tapi kalau lihat cerita ibu tadi, bapak umur 67 tahun, bisa stroke, cuman stroke artinya poinnya tidak terlalu tinggi. Bisa saja untuk dilakukan vaksinasi, tidak apa-apa. Boleh vaksinasi Bu. Lihat juga tensinya, apakah ada gula darah apa enggak, gitu kan. Tapi kalau stroke umur 67 tahun, tapi masih bisa beraktivitas, misalnya, boleh silakan saja untuk vaksin. Oke, insya Allah terjawab ya, Ya. Oke, berikutnya dari ini Wika mungkin bisa unmute. Assalamualaikum, Wika. Masih belum bisa ya? Oke, kita lanjut dulu ke ini Sri Maya Lestari. Mungkin bisa unmute. Assalamualaikum Sri Maya Lestari. Assalamualaikum. Oke, belum respon juga. Kita lanjut. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mau nanya, suami saya umur 50 tahun. Terus punya riwayat bil pasi. Dia udah vaksin Sinovac. Berbahaya atau enggak ya dok? Vaksin AstraZeneca. Sudah vaksin berapa kali, Umi? Baru 1 kali. Oh, yang pertama pakai AstraZeneca ya? Iya. Oke. Ya, silakan. Terima kasih dok. Ya, bagus AstraZeneca, bagus itu kan dari apa ya? Dari Amerika ya, AstraZeneca dari Inggris dokter. Oh, Inggris ya? Dari Oxford. Pfizer ya, Moderna Amerika ya? Iya, itu bagus kan, platformnya itu kan viral vector ya, AstraZeneca viral vector. Yang di laporan itu yang memang sering ada gangguan itu pada orang-orang anak-anak muda memang katanya AstraZeneca ada laporan gitu ya, yang timbul terjadi sumbatan gula darah segala macam itu ya. Kemudian orang-orang dengan autoimun juga tidak kita anjurkan untuk AstraZeneca. Tapi kalau suami ibu ya silahkan saja, AstraZeneca bagus kok Bu. Coverage-nya cukup tinggi lah, efikasinya sampai 90 lebih itu AstraZeneca. Kalau dibandingkan dengan Sinovac ya 65. Jadi gini maksudnya Mas ya, ada sesuatu gitu ya. Jadi saya perhatiin nih, dia tuh kan viral vector, artinya dua virus di situ ya. Ada virus adenovirus di situ. Dia itu untuk membawa virus
antigen yang dari COVID ini. Nah, itu dengan adanya kombinasi dua virus ini itu lebih powerful dia untuk merangsang pembentukan antibodi. Makanya efikasinya lebih tinggi. Nah, itu bagus AstraZeneca. Tapi kalau memang untuk orang anak-anak muda memang kita kalau ada gangguan curiga untuk pembekuan darah ya tidak sarankan juga untuk autoimun ya. Tapi kalau itu boleh silakan. Oh, yang kedua juga boleh silakan. AstraZeneca dilanjutkan, yang pertama sudah selesai, nanti yang kedua juga. Waktunya periodenya AstraZeneca kalau tidak salah 1 bulan ya, yang satu sama yang kedua. Dan 1 bulan. Oke. Boleh silakan. Bagus AstraZeneca, bagus. Silakan. Ya, insya Allah terjawab ya ya. Oke. Berikutnya dokter dari Umu Davin. Mungkin bisa unmute. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Iya, syukron atas kesempatannya. Ini dok, kan Ana udah vaksin lengkap ya 2 dosis Sinovac atau CoronaVac. Nah, kalau misalnya pengen booster AstraZeneca itu jaraknya harus sudah berapa bulan ya dok? Ya, silakan dokter. Booster, ya, booster boleh 3 bulan sampai 6 bulan setelah Sinovac boleh Bu untuk AstraZeneca Bu. Jadi kan kita antibodinya itu kan mulai turun 3 bulan, mulai turun 3 bulan sampai 6 bulan tergantung orang masing-masing gitu ya. Jadi space-nya itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan setelah Sinovac kedua, boleh Ibu minta untuk booster AstraZeneca. Setelah saya bilang tadi, AstraZeneca itu dengan platform yang berbeda, 1-2 Sinovac, kemudian ketiga platformnya beda, pakai Moderna, Pfizer, apa AstraZeneca segala macam boleh. Tapi platform beda antara yang ketiganya ini dengan yang sebelumnya. Itu diharapkan coverage-nya itu lebih bagus. Untuk varian-varian baru juga bisa di-cover-nya. Kemudian juga antibodi yang terbentuk diharapkan akan lebih baik juga. Bagus Bu, silakan Bu. Ya, silakan. Iya, bisa kalau khair dok. Iya, sama-sama. Oke, insya Allah terjawab. Ini satu lagi yang resen dokter, kemudian kita bacakan dari pertanyaan yang masuk ke chat. Tri Lestari. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya dok. Yang pertama, kami sekeluarga bulan Juli kemarin terkonfirmasi positif. Jadi saya 36 tahun, alhamdulillah dapat dosis pertama AstraZeneca. Saya OTG dok, cuma batuk ringan kering kecil itu bisa dihitung. Tapi saya positif, udah 1 bulan masih positif gitu. 1 bulan CT saya terakhir kemarin 35,7. Iya. Gitu, tapi sampai 1 bulan gitu. Minggu ketiga CT-nya masih 28. Yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana cara meningkatkan agar lekas negatif gitu. Terus yang kedua, kodaluannya ibu saya juga terkonfirmasi positif dan meninggal karena beliau 65 tahun, ada komorbid diabetes. Jadi sepertinya beliau dulu yang terkena. Kemudian udah dirawat, maksudnya 1 minggu di rumah, udah dapat antivirus dan yang lainnya. Cuma pada waktu hari ke-7 dan 8 itu sudah mulai nggak mau makan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kodaruwanya 2 hari meninggal. Terakhir masuk rumah sakit itu saturasi dengan, maaf ya lagi di jalan, saturasinya itu 89 dok. Iya. Maksud saya sih secepat itu ya dok, dan kondisi seperti apa jika ada lansia di atas 60 tahun, kita harus sigap untuk langsung bawa ke rumah sakit itu dengan kondisi yang seperti apa. Itu aja sih dok. Terima kasih dok atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih silakan dokter. Saya enggak nangkep tadi, Ibu sudah dapat AstraZeneca ya, terus kena COVID gitu ya. Waktu space-nya itu berapa lama gitu enggak tahu ya tadi, tapi enggak apa-apa. Iya, nanti setelah 3 bulan setelah negatif ini boleh untuk diulang lagi untuk vaksin yang kedua.
Kalau soal CT udah bagus ya 38 udah apa-apa, itu nggak infeksius lagi, insya Allah. Itu kan tinggal sisa-sisa serpihan-serpihan virus saja, nggak apa-apa. Kalau untuk meningkatkan menjadi negatif, makan apa, ya itu kan virus itu kan self limiting sih sebetulnya, hilang sendiri. Dan juga yang ada sekarang juga bukan lagi virus yang aktif, virus yang masih hidup, nggak ada lagi itu virusnya. Virus ini kan serpihan lagi, nggak apa-apa. Nanti juga hilang sendiri kok serpihannya. CT38 juga nggak infeksius ya. Jadi kalau mau makan yang lain, silakan saja. Kalau suplemen-suplemen ya boleh, makan vitamin-vitamin boleh saja, silakan. Nah, kemudian pertanyaan kedua mengenai ibu ya. Ya, jadi ini kalau saran saya memang kalau kita confirm COVID gitu ya, tapi kalau tidak ada gejala ataupun gejala ringan boleh saja di rumah. Tapi kalau memang udah ada komorbid dengan gejalanya lebih berat, usia lanjut, lebih baik dirawat di rumah sakit. Jadi ini sudah hari ke-7, hari ke-10, tadi baru bawa rumah sakit dengan kondisi desaturasi, jadi sudah SpO2-nya itu 80% gitu ya, ini terjadi gagal napas, ARDS biasanya itu kan, gagal napas ARDS. Jadi biasanya memang harus di rumah sakit, harus bantu dengan suplemen oksigen, bisa dengan nasal kanul dulu atau pakai non-breathable itu NRM. Kadang-kadang juga sampai kita pakai yang NIV ataupun pakai high flow nasal kanul sampai perlu diintubasi. Itu memang terlalu riskan, apalagi usia lanjut. Kemudian juga ada faktor-faktor komorbid yang lain. Jadi saran saya, tolong kalau memang misalnya kita confirm COVID, tapi kalau memang ringan atau tidak ada gejala, silakan di rumah isolasi mandiri. Tapi kalau gejalanya agak sedang sampai berat, ya cepat-cepatlah bawa ke rumah sakit. Apalagi dia usia lanjut, kemudian ada faktor komorbid. Pikir itu Mas Arci. Terima kasih. Oke, ya mudah-mudahan terjawab ya Om ya. Ya. Oke, dokter pertanyaan dari kolom chat dokter ini dari Om Wike ternyata masih belum bisa unmute menuliskan pertanyaan lewat chat. Izin bertanya, ini ibunya beliau usia 59 dok dan ada HNP. Nah akhir-akhir ini beliau kan sering kambuh gitu dok di bagian vertebrenya gitu, itu di bagian tulang ekornya, bagian sampai paha menjalar gitu dok, itu sering sakit sekali. Dan bahkan cuma bisa tidur aja dok di tempat tidur kalau misalkan sudah kambuh gitu dok ya. Pertanyaannya beliau ini apakah HNP itu termasuk komorbid dokter? Dan apakah boleh ibunya divaksin? Kalau misalkan memang boleh divaksin, kira-kira yang mana yang boleh begitu dokter? Divaksin yang mana boleh? Silakan dokter. Iya. Komorbid itu cuma istilah kerennya aja kan, komorbid. Iya, kan? Jadi pokoknya selagi ada penyakit penyerta selain dari COVID, itu dibilang komorbid. Bahasa kitanya aja komorbid, bahasa baru keluar ini. Ada sih, nggak tahu komorbid. Tapi komorbid apapun penyakit penyerta itu dibilang komorbid. Kalau mau vaksin walaupun lagi kondisi nyeri, tidak apa-apa divaksin. HNP kan tidak masalah kok. HNP itu kan bukan autoimun lah, bukan segala macam. Itu kan hanya sekedar ada bulging apa? Ada dari cincin dari tulang belakang itu agak menonjol. Iya, itu kan sebenarnya HNP kan. Nah, itu boleh divaksin, tidak ada apa-apa Mas Arsi, silakan. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Wike ya. Oke, ini satu lagi dok, mungkin terus nanti insya Allah kita kesimpulan. Ini dari Ning Iswadi dokter, umur 40 tahun di Bogor. Beliau punya riwayat defisiensi G6PD dokter. Oh iya. Nah kemarin sempat sudah vaksin yang pertama Sinovac dan per hari ini timbul gatal-gatal merah-merah semua di kulit. Nah, itu kira-kira aman nggak? Aman dokter? Apakah aman dan apakah bisa dilanjutkan ke vaksin yang kedua gitu dokter? Kapan vaksin yang tidak ada keterangan dokter. Gitu ya. G6PD itu memang salah satu penyakit autoimun ya? Iya dokter. Keterangannya tidak ada alergen makanan dokter. Iya, itu defisiensi dari glukosa 6 fosfat dihidrogenase kan. Iya, jadi memang ada itu termasuk penyakit autoimun dokter. Kalau sekarang habis vaksin pertama timbul gatal, kita enggak tahu tadi persisnya berapa lama gitu ya. Iya dokter, tidak dijelaskan vaksinnya yang pertama kapan dokter. Ya,
Tapi bahwa tetap bahwa KIPI itu dianggap setelah 28 hari setelah vaksin itu masih dianggap sebagai KIPI. Masalahnya sekarang, apakah KIPI yang timbul ini, KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi ya, itu untuk Arsi ngerti, tapi yang lain belum nakal. Tapi kejadian ikutan pasca imunisasi, dalam 28 hari setelah vaksin itu kita tetap monitor pasiennya kan, orang-orang yang pasien yang divaksin gitu ya. Target vaksin itu tetap kita monitor selama 28 hari setelah vaksin. Apapun kejadiannya itu kita anggap KIPI gitu kan. Nah, tinggal masalahnya sekarang tuh apakah KIPI-nya itu related atau berhubungan? Apakah kemarin dokter vaksinnya ini baru disebutkan. Oh, kemarin vaksin. Terus timbul gatal. Hari ini, dokter. Kemungkinan ya bisa berhubungan sebab akibat daripada vaksin tersebut bisa. Kalau untuk vaksin keduanya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Kalau nampaknya cuma urtikaria ya kayaknya. Iya, dokter. Iya, kayaknya memang timbul biduran atau gatal-gatal, ruam-ruam, mungkin urtikaria setelah vaksin pertama, itu bisa artinya KIPI akibat daripada vaksin. Kalau soal vaksin keduanya, mau laksanakan juga, boleh, silakan, tidak apa-apa. Sebab yang tidak boleh itu kalau gejalanya alerginya berat. Alergi berat itu misalnya sampai pingsan, sampai melepuh gitu ya, sampai Stephen Johnson misalnya gitu kan ya. Iya, atau terjadi anafilaksis, nah itu vaksin kedua itu tidak kita anjurkan. Tapi kalau ruam, biasa itu kan reaksi KIPI yang sistemik, yang ringan. Boleh untuk lakukan vaksin kedua. Kalau memang vaksin kedua melaksanakan, sebelum divaksin mau makan antihistamin boleh Mas Arsi. Jadi sebelum berangkat ke tempat vaksinasi, pagi-paginya itu minum dulu antihistamin. Boleh pakai cetirizine, boleh minum dulu pagi-pagi sebelum berangkat. Insya Allah tidak keluar lagi kok dia. Oke, Insya Allah ya dokter. Oke, ini sebelum kita tutup mungkin dari dokter bisa memberikan resume dari semua yang ditanyakan dari dokter. Mungkin ada yang GSPD, ada yang jantung, ada yang macam-macam lah ini dokter. Mungkin silakan dokter, mungkin bisa diberikan kesimpulan. Ya, jadi rame ya. Jadi mulai dari alergi sampai GSPD kita bicara pagi ini ya. Jadi alhamdulillah, jadi mudah-mudahan dengan tanya jawab kita ini ada manfaatnya. Di prinsipnya bahwa bahwa COVID ini bisa mengenai semua usia. Bisa semua usia bisa kena, tapi kalau ada kondisi-kondisi di mana ada comorbidity, artinya ada kondisi-kondisi penyakit penyerta, seperti diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, penyakit ginjal, kemudian juga asma, penyakit paru kronis, gitu kan, termasuk juga dan yang terakhir ini saya bilang tadi kehamilan itu dianggap sebagai suatu komorbid atau penyakit marta. Dan jadi kita harus lebih waspada, kita harus lebih intensif terhadap pengobatan pasien-pasien COVID yang disertai dengan komorbid. Sebaiknya kalau memang ada comorbidity, gejalanya sedang, TBB dirawat di rumah sakit, jangan diisolasi mandiri di rumah. Kalau isolasi di rumah itu kalau memang dia tanpa gejala ataupun gejala-gejalanya ringan saja. Saya pikir itu pesannya Mas Arsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tidak terasa ya, ini udah lebih dari 60 menit ya teman-teman semua. Kita enak ngobrolnya sama Mas kita menemani semua sahabat HSI Peduli di sini dalam program konsultasi online COVID-19 HSIP. Dan jangan lupa jaga selalu pola sehat, kemudian pola hidup sehat, makan, tidur, olahraga tetap harus teratur meskipun mungkin olahraganya di rumah ya dokter. Kemudian juga selalu jaga hubungan komunikasi dengan orang terdekat, baik teman dan keluarga, dan juga jangan lupa juga komunikasi dengan Allah yang penting. Dan kita semua selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala atas takdir yang kita hadapi, atas penyakit yang kita derita, dan semoga itu menjadi penghapus dosa ya dokter untuk kita semua dan meninggikan derajat kita. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Rabu malam, insya Allah dalam program konsultasi online COVID-19 dengan tim dokter HSI Peduli yang lainnya yang tetap sangat dalam pakarnya gitu. Dan kritik dan saran dapat sahabat layangkan ke dokter.hsi.id. Sekali lagi dokter.hsi.id. Untuk pertanyaan yang
belum disampaikan atau belum terjawab juga bisa disampaikan melalui platform yang sama yaitu dokter.hsi.id. Oke. Para sahabat, sampai jumpa kembali dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saatnya saya Arci dan seluruh tim HSI Peduli bersama dengan Dr. Mas Dianto Musai, dokter spesialis penyakit dalam konsultan alergi dan imunologi, pamit undur diri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.